Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk belajar. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai matriks. Ibu akan mulai dulu definisi dari matriks. Apa yang dimaksud dengan matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan diletakkan dalam kurung biasa atau bisa dengan kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, atau C, dan yang lainnya. Notasi matriks. Nama matriks dapat kita gunakan huruf besar atau huruf kapital. Anggota di dalam matriks dapat berupa huruf kecil ataupun angka. Untuk penulisan matriks bisa menggunakan kurung biasa ataupun kurung siku. Contoh matriks A. Matriks A ini menggunakan kurung biasa. Dan matriks H ini menggunakan kurung siku. Ordo matriks atau ukuran matriks itu merupakan banyaknya baris. Baris itu ditentukan dengan garis horizontal dan banyaknya kolom yang ditentukan oleh garis vertikal. Contoh di sini ada matriks A. Matriks A untuk baris pertama itu min 1, 3, 2. Baris yang kedua 5, 7, 6. Untuk kolom yang disebut dengan kolom 1 yaitu min 1, 5. Kolom yang kedua 3, 7. Kolom yang ketiga 2, 6. Nah, ini adalah ukuran matriks atau ordo matriks, baris dan kolom. Jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks bujur sangkar atau persegi, yaitu matriks yang berukuran N kali N. Contoh ada matriks A yang terdiri 1, 4, 3, 1. Yang kedua ada matriks 0, yaitu matriks yang setiap anggotanya merupakan angka 0. Contoh ada matriks O. Matriks O, anggota matriksnya ada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini yang disebut dengan matriks 0. Sifat dari matriks 0, sebuah matriks jika ditambah 0, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Atau matriks dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Yang berikutnya matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua anggota matriksnya di bawah diagonalnya adalah 0 dan dinotasikan dengan huruf D. Contoh, ada matriks D. Nah, di sini baris pertama 1, 0, 0. Baris yang kedua 0, 2, 0. Baris yang ketiga 0, 0, 5. Maka jika kita tarik garis diagonalnya, kita tarik berarti garis diagonalnya mengenai angka 1, 2, dan 5. Angka di atas diagonal dan di bawah diagonal menunjukkan angka 0 semuanya. Nah, ini yang disebut dengan matriks diagonal. Kemudian ada matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua anggota pada diagonalnya sama. Contoh, ada matriks baris yang pertama 5, 0, 0, baris yang kedua 0, 5, 0, baris yang ketiga 0, 0, 5. Jika kita tarik garis diagonalnya, angkanya 5, 5, 5. Nah, angka pada diagonal semuanya sama. Nah, ini yang disebut dengan matriks skalar.
Matriks berikutnya yaitu matriks identitas, yaitu matriks skalar yang anggota-anggota matriksnya bernilai 1. Contoh, ada sebuah matriks, baris pertama 1, 0, 0, baris yang kedua 0, 1, 0, baris yang ketiga 0, 0, 1. Jika kita tarik garis diagonalnya, maka di sini angka yang mengenai garis diagonal adalah angka 1 semuanya. Maka ini disebut matriks identitas. Sifat dari matriks identitas, jika ada sebuah matriks dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Yang berikutnya matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah garis diagonal nilainya 0. Contoh, ada matriks A, baris pertamanya 2, 4, 5. Baris yang kedua 0, 1, 2. Baris yang ketiga 0, 0, 6. Jika kita tarik garis diagonalnya, maka mengenai angka 2, 1, 6. Di bawah garis diagonal, di sini menunjukkan angka 0 semuanya. Nah, ini yang disebut dengan matriks segitiga atas. Yang berikutnya matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen di atas diagonalnya nilainya 0. Contoh ada matriks B, terdiri dari baris pertama 1, 0, 0, baris yang kedua 3, 4, 0, baris yang ketiga 2, 5, 1. Kita tarik garis diagonalnya maka mengenai angka 1, 4, 1. Kita lihat angka di atas garis diagonal semuanya menunjukkan angka 0. Nah, ini yang disebut dengan matriks segitiga bawah. Kita masuk materi yang berikutnya yaitu kesamaan dua matriks. Contoh yang pertama, misalkan ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Matriks A anggotanya atau terdiri dari 2P, 2Q, 3R, 4S. Dan matriks B elemennya terdiri dari 2 min 4, 9, 2. Jika matriks A sama dengan matriks B, tentukanlah nilai P, Q, R, dan S. Nah, di sini perhatikan, kita akan coba jawab. Kita tulis kembali. Matriks A sama dengan matriks B, maka matriks A-nya 2P, 2Q, 3R, 4S. Sama dengan matriks B-nya kita tulis 2 min 4, 9, 2. Yang pertama, kita tulis dahulu baris pertama, kolom pertama, yaitu 2P dan 2P sama dengan 2. Kita tulis 2P sama dengan 2. P sama dengan 2 per 2. Maka P sama dengan 1. Yang berikutnya, kita akan tulis baris yang pertama, kolom yang kedua, yaitu 2Q sama dengan min 4. Kita tulis 2Q sama dengan min 4. Maka Q sama dengan min 4 per 2. Q sama dengan min 2. Yang berikutnya, kita tulis baris kedua kolom pertama, yaitu 3R sama dengan 9. Kita tulis 3R sama dengan 9. Maka R sama dengan 9 per 3. R sama dengan 3. Yang berikutnya kita tulis baris kedua kolom kedua, yaitu 4S sama dengan 2. S sama dengan 2 per 4. Maka S sama dengan 1 per 2. Maka jika ditanya berapakah nilai P, Q, R, dan S,
nilai P sama dengan 1, nilai Q sama dengan min 2, nilai R sama dengan 3, nilai S sama dengan setengah. Ini adalah jawaban dari contoh 1. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai definisi matriks. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.